Ketika integritasmu pudar, siap-siap Modar. kantor akan modar. Saya Setuju modar. ya? Ya, Setuju ya? setuju, Bang. Setuju. Oke. Ya, integritas pudar, siap-siap modar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat podcast Lanim TV. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Putra dalam program podcast Lapas Muara Enim. Program yang menyajikan informasi terbaru, terkini, terupdate, dan teraktual, dan bukan hoaks seputar pemasyarakatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang pentingnya deteksi dini keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan. Dan bersama saya sudah hadir Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Barang Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, bersama Bapak Yunus M. Simangunsong, AMD IPSA MH. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas. Kalau boleh dipanggil abang aja Pak, biar lebih Siap. ada pendekatan emosional kayak gitu. Oke. Ya. Untuk pertama Pak, monggo diperkenalkan dulu profil Oke. singkatnya. Terima kasih kepada Mas Rizky Pak. Rizky ya. Iya Bang. Artinya kegiatan ini sangat bagus sekali, bagian dari corporate university. Ya. Artinya nanti teman-teman di Lapas Muara Enim, jajaran pengamanan yang kaum generasi Z lah, yang di bawahnya milenial, bisa mampu dengan cepat menyerap mungkin ilmu-ilmu yang didapat melalui kegiatan podcast ini. Saya dukung inovasi-inovasi yang dibuat oleh Lapas Muara Enim. Oke, saya perkenalkan diri, seperti yang tadi disampaikan Mas Rizky. Ya. Saya adalah Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Basan dan Keamanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Iya. Itu Mas, saya di kantor wilayah sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, sudah 3 tahun menjadi kepala bidang tersebut. Sudah semua UPT pemasyarakatan yang ada di jajaran kantor wilayah Sumatera Selatan kita jalanin, kita monitoring dan pengawasan pengendaliannya. Kalau tugas dan fungsinya sendiri? Tugas fungsinya sendiri ya salah satunya itu monitoring. Kita wasdal, terus melakukan penguatan kepada UPT di lapas-lapas dan rutan. Terkait substansi tentang deteksi dini, bisa dijelaskan secara singkat Bang? Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya-tanya kan tentang deteksi dini ke masyarakat. Deteksi dini ya, pasti Mas Rizky juga sudah paham, mungkin sudah mulai mengerti lah, karena memang sedikit dari begitu Mas Rizky dan rekan-rekan di jajaran pengamanan tuh langsung apa sih deteksi dini, yaitu salah satu wujud kita melakukan tindakan antisipasi akan kemungkinan yang terjadi. Nah, jadi dalam bertugas kita sudah harus melakukan deteksi dini. Terus indikator-indikatornya itu ada aturan-aturan yang dibuat, item-item apa aja yang jadi mempermudah sebenarnya. Jadi memang perlu di jajaran pengamanan, baik petugas penjagaan itu perlu ternyata membaca itu apa sih mungkin yang selama ini yang mereka tamatan SMA kurang paham. Yang basicnya memang bukan di sana sebenarnya. Bukan di sana. Jadi kadang kita malas juga mungkin membaca Google. Nah, jadi perlu nanti suatu saat komandan jaga tuh silahkan ngeprint atau di soft copy kirim ke email atau ke WA-nya masing-masing anggotanya tuh, biar bisa menjaga apa sih item-item dalam deteksi dini. Iya benar. Padahal sebenarnya secara nggak langsung mereka sudah lakukan itu. Tapi mereka tidak paham ternyata ada, ya memang itu perlu. Jadi dikomunikasikan. Contoh misalnya ngontrol kunci ketika jaga malam, nah itu deteksi dini. Ketika sebelum jaga apel dia menghitung, nah itu deteksi dini. Oh ya, keberadaannya semua lengkap, ada di kamar, yang di klinik ada berapa, yang di dapur tinggal sisanya berapa, jam berapa. Itu salah satu deteksi dini. Artinya apa? Antisipasi ke
jam berikutnya nanti. Jadi deteksi dini itu tidak limitnya untuk 2 hari ke depan, 3 hari. Pada saat itu juga sudah termasuk deteksi dini. Kita nggak tahu kejadian 2 jam ke depan nanti, tapi dengan kita mengantisipasi deteksi dini, deteksi di dalam waktu dekat juga dalam gitu. waktu dekat. Jadi memang tetap standby, deteksi dini standby lah. Ya, bukan untuk 1 atau 2 hari ke depan atau tidak. Artinya ada akumulasi pelaksanaan deteksi dini yang segera untuk dalam masa Dian jaga dari jam 7 malam sampai nanti jam 7 pagi. Nah, ada nanti akumulasi untuk deteksi dini ke depannya apa? Iya. Contoh, misalnya kita pernah kemarin dengar terjadinya kebakaran. Ya, di lapas akibat korsleting listrik. Ya. Nah, artinya dari situ jadi pelajaran buat lapas Muara Enim. Ketika kita kontrol ke blok lingkungan, blok hunian warga binaan, lokasi bimbingan kerja, klinik, nah, kita lakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini tidak hanya dari sarana prasarana pengamanan. Iya. Ternyata sarana dan prasarana untuk warga binaan itu tinggal juga harus kita perhatikan. Kamar hunian, termasuk kamar hunian. Oh iya, aliran listriknya udah benar nggak? Iya. Nah, ketika kamu kontrol, misalnya teman-teman yang kontrol, tidak hanya mengontrol jerjak besinya, gemboknya, ternyata di sekelilingnya kita lihat membahayakan tidak. Iya, nah, kadang memang ya terlupakan terkadang oleh lebih kita. terfokus pada kunci dan gembok kayak gitu. Menarik Bang, ini terkait pembahasan basic kan, kemampuan petugas. Tadi kan kebanyakan memang sih petugas basicnya bukan di sana. Berarti mau tidak mau menyelam sambil minum air kayak gitu Bang. Oke. Mungkin ada pesan untuk para rekan-rekan petugas yang memang diharuskan menyelam sambil minum air untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu istilah menyelam minum air dari Mas Rizky-nya loh. Artinya mungkin konotasinya jadi jelek kalau menyelam minum air. Kenapa? Ketika rekan-rekan sekalian ikut mendaftar menjadi CPNS Kemenkumham yang akan ditugaskan sebagai penjaga tahanan, berarti kan rekan-rekan itu sudah komit. Tugas saya akan di sini. Iya, benar. Artinya saya akan siap menerima konsekuensi. Dan saya akan siap bertanggung jawab dengan kerjaan saya. Kenapa? Negara sudah menggaji kita. Benar. Negara tidak pernah telat menggaji kita tiap tanggal 1. Artinya negara sendiri komit. Negara hadir di petugas-petugas pemasyarakatan. Itu salah satu poinnya. Terus apa yang harus kita berikan kepada negara? Karena negara sudah memberikan kewajibannya, tanggung jawabnya. Ya, laksanakan tugas dengan baik dong. Iya, benar. Jadi kan kemarin tidak serta-merta petugas yang di petugas penjagaan begitu lulus langsung ditempatkan, tidak. Ada pendidikannya kan? Benar. Ada pelatihannya. Walaupun dalam kondisi pandemi ataupun sebagainya, tapi dasar-dasar sudah diberikan. Benar. Sambil proses pelaksanaan dalam bertugasnya itu akan diajarin, akan dibimbing oleh senior-seniornya ataupun KUPT-nya. Jadi artinya sudah ada aturan yang diberikan, sudah ada rambu-rambu yang harus dilakukan oleh petugas pengamanan yang baru menjadi CPNS di Kemenkumham. Ketika itu bisa dong, apalagi generasi Z sekarang ya. Generasi Z itu generasi baru setelah milenial yang sangat rentan, dan bukan rentan ya, yang kehidupannya di dunia internet, tidak pernah lepas dari sosial media. Iya. Jadi mungkin jangan-jangan ketika dia TK sudah pakai internet. Iya, benar. Artinya dia sudah melek. Artinya tidak ada lagi namanya tidak punya email, tidak punya gadget, nggak mungkin. Artinya simple dan cepat untuk belajar terkait dengan kondisi sosial lingkungan. Nah, dari situ sebenarnya mempermudah kita memberikan informasi kepada rekan-rekan. Jadi tidak ada alasan bagi rekan-rekan petugas sebenarnya dikatakan buta akan pengetahuan tentang pekerjaan, karena sebelum terjun ke lapangan sudah diberikan pendidikan dasar. Sudah diberikan. Oke, selanjutnya Bang. Terkait satuan operasional dan kepatuhan internal. Ini bagaimana Satuan Patnal Kanwil Sumatera Selatan khususnya menginternalisasikan deteksi dini pada lapas dan rutan. Saya yakin lapas Muara Enim itu responnya sangat cepat. Kenapa? Saya lihat dari laporan-laporan terkait dengan
yang berkait dengan Satpol Papnal, deteksi dini, dan yang terkait dengan pelaporan keamanan itu sangat responsif. Artinya ya sudah dilaksanakan. Iya. Sudah dilaksanakan dengan mengirimkan laporan tepat pada waktunya. Jadi setiap ada laporan, baik itu laporan positif maupun laporan-laporan yang langsung ditindaklanjuti. Lanjutin. Jadi kita komunikasi langsungnya juga sangat baik kepada jajaran di sini, juga kepada kepala UPT-nya. Apa informasi-informasi terkait dengan keamanan, langkah-langkah tindak lanjut segera direspon. Jadi memang ya contohnya salah satunya kita melaksanakan kemarin razia insidentil. Udah melaksanakan razia? Di Muara Enim sudah kita laksanakan. Jadi bekerja sama dengan Satpol Papnal kantor wilayah. Pelaksanaannya kita laksanakan razia dadakan. Iya. Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Tidak ada hal-hal barang temuan yang terlarang. Iya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dan benar-benar Lapas Muara Enim bersihlah dari barang-barang terlarang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, gitu. Padahal baru mau ditanyakan tentang udah razia apa belum kayak gitu. Udah dilaksanakan tadi malam, Bang. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu pernah dilaksanakan. Dari hasil razia 1 bulan yang lalu, Bang, berarti kan untuk deteksi dini terkait katakanlah di ruang lingkup kamar hunian seperti instalasi listrik dan hal-hal yang berbahaya sebagaimana yang telah terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, untuk Lapas Muara Enim sendiri bagaimana, Bang? Harus perlu dilakukan cek and recheck lagi. Siap. Artinya kan blok hunian ini tidak sedikit jumlahnya. Jadi memang harus disisir lagi ulang. Kita minta kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya mungkin PLN yang mengerti terkait dengan instalasi kelistrikan. Jadi artinya kepada ahlinya kita minta dukungan, apakah itu layak. Kenapa? Ketika kita nanti hanya menebak-nebak, nanti hasilnya tidak maksimal. Benar. Jadi memang apa yang perlu dibenahin segera kita benahin agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemarin tadi malam saya komunikasi dengan KUPT Bapak Kalapas Herdi. Beliau menyambut untuk segera dilakukan langkah tindak lanjut terhadap beberapa kamar-kamar yang belum dibuat pipa pengamannya, terus kabel-kabel yang tidak standar untuk segera diganti. Mungkin upaya pelaksanaan ini ke depannya bisa selesai dalam waktu yang cepat dan pelaksanaannya dengan baik, tidak ada masalah. Berarti sudah ada tindak lanjut? Sudah ada. Untuk masukan dan saran demi kemajuan dan terwujudnya keamanan ketertiban di Lapas Muara Enim. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Lapas Muara Enim. Saya pertama memberikan apresiasi kepada Lapas Muara Enim ya. Apresiasinya apa? Salah satunya kegiatan ini, kegiatan podcast yang dilakukan ini, yang mudah-mudahan rekan-rekan petugas pengamanan Muara Enim bisa lebih semangat lagi bekerja lah. Bila perlu nanti dari penjagaannya silakan ke sini, bisa curhat, bisa di konten ini. Benar. Jadi artinya kita bisa bebas menyampaikan pendapat. Podcast ini terbuka. Iya, tapi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak kebablasan. Ada etika-etika yang harus kita jaga di situ. Terus terkait dengan masalah deteksi dini, pesan dari Bapak Dirjen kita. Penting untuk pemasyarakatan yang maju itu ada 3 poin. 3 poin. Iya, salah satunya adalah deteksi dini. Deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Yang kedua tuh berantas narkoba. Yang ketiga sinergi dengan aparat penegak hukum. Itu kunci pemasyarakatan maju. Terus kenapa deteksi dini yang pertama? Ternyata itu penting, sangat penting. Ketika kita sudah lakukan deteksi dini, artinya semua kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dia. Yang kedua, ketika sudah kita laksanakan deteksi dini,
Jadi ketika deteksi ini sudah jalan, artinya SOP yang sesuai dengan aturan berjalan dengan baik. Nah, yang keduanya apa? Berantas narkoba. Kenapa? Itu musuh negara. Musuh negara. Apapun ceritanya musuh negara. Nah, ketika negara menyatakan kita musuh dengan narkoba, kita juga akan musuh dengan narkoba dong. Tiada kata lain perang. Iya. Apalagi kita penerat penegak hukum juga kan. Siap. Iya benar. Yang ketiga apa? Sinergitas dengan aparat penegak hukum. Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan dari pihak aparat penegak hukum lainnya. Jadi terkait 3 pesan dari Bapak Dirjen ini, menurut Abang sendiri, Bang Yunus, kalau untuk Lapas Muara ini gimana Bang? Untuk 3 poin ini. Silakan tingkatkan. Siap. Selama ini sudah bagus. Tingkatkan. Tinggal ditingkatkan. Kalau saya bilang sudah maksimal, nanti berhenti di situ. Siap, benar. Tidak mau. Iya. Artinya tingkatkan. Artinya banyak hal-hal lagi yang perlu dibenahin. Siap. Banyak hal-hal yang perlu dibenahin untuk menuju apa? Pemasyarakatan maju. Maju. Artinya oke, dari sisi keamanan sudah, ternyata dari sisi pembinaannya kurang. Nah, itu ditingkatkan lagi. Perlu deteksi dini. Pelayanannya kepada warga binaan gimana? Tidak ada diskriminasi kah? Terus sinergitas dengan APH-nya perlu. Artinya perlu sinergitas itu ditingkatkan. Silakan publis ke media tentang sinergitas dengan aparat penegak hukum. Silakan. Dan saya lihat laporan-laporannya terlaksana dengan baik, bukti dan faktanya ada. Saya apresiasi untuk Lapas Muara ini. Untuk Lapas Muara ini. Pesan dari Abang Yunus tetap ditingkatkan, tapi tingkatkan, jaga integritas. Jaga integritas. Selanjutnya Bang. Tantangan apa aja Bang yang kerap kali muncul di terkait keamanan dan ketertiban yang pernah Abang ngalamin selaku kabid? Tantangannya masalah pertama itu kembali lagi diskriminasi. Dalam hal pemberian hak-hak warga binaan. Diskriminasi salah satu mungkin penyebabnya memang over kapasitas penghuni, jumlah petugas yang tidak seimbang, dampak itu akan segera cepat timbul. Jadi diskriminasi yang semacam apa Bang? Apa pembedaan tempat tidur atau gimana? Kalau kita yang di UPT karena sudah over kapasitas, tidak ada tempat, kadang jumlah penghuni yang tidak sesuai ada di kamar blok tapi harus ditempatkan begitu. Tapi ketika umum melihat itu tidak layak. Benar. Padahal itu keterbatasan. Sementara ketika kita tempatkan narapidana tidak dalam kamar, tidak sesuai dengan SOP. Tetapi ya masyarakat umum ya mau taunya itu di dalam. Ya benar. Itu kendala tantangan kita dan dianggap itu diskriminasi. Padahal tempat tidak ada. Iya. Ketika kita buat tempat kamar yang tidak standar dengan struktur bangunan di lapas, jadi masalah juga. Kenapa? Memang tidak tempatnya. Benar. Nah, itu tantangan buat kita yang kedepannya, artinya masyarakat umum juga harus tahu kondisi itu. Dengan komposisi jumlah penghuni dan petugas yang tidak seimbang memang sesuatu yang mustahil. Tapi ya mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas rekan-rekan semua dalam lindungan Tuhan, nah itu paling yang utama. Jadi semoga melalui podcast ini masyarakat terkhususnya bisa lebih mengerti dan memahami tentang diskriminasi yang sebenarnya kayak gimana Bang. Karena posisi kayak Abang sendiri si malakama kalau kayak gitu. Itu tantangan yang harus kita hadapin. Terus ketika kita melihat kondisi gitu ya kita tidak bisa respon reaktif kepada masyarakat umum karena ya itulah pendapat masyarakat umum. Tapi caranya kita untuk ini ya mungkin ya melalui podcast ini kita menyampaikan. Kalau kita ajak masyarakat umum ke dalam ya tidak sesuai aturan juga. Menyalahi SOP juga. Potret kehidupan di yang sebenarnya di dalam kan biar mereka tahu sebenarnya. Semoga saja melalui podcast ini bisa disampaikan kepada masyarakat agar lebih memahami keterbatasan yang ada di dalam. Begitu. Terakhir mungkin closing statement dari Abang
Closing statement saya, Lapas Muara Enim tetap jaga integritas. Siap. Ya. Integritas. Tidak ada yang lain. Ketika integritasmu pudar, siap-siap modar. kantor akan modar. Siap modar. Setuju ya? Setuju, Bang. Setuju. Ya, okay. Integritas pudar, siap-siap modar. Setuju. Cakap. Itu dapat poin. Okay. Untuk hari ini kan. Hari ini ya. Mungkin itu saja dulu Bang. Untuk kesempatan kali ini. Kapan-kapan bisa berkumpul lagi, ketemu lagi untuk podcast selanjutnya. Silahkan. Lanim juara, jujur, unggul, berkarya, lapas bersuara. Oke, makasih Bang.